Hadirin sekalian yang saya hormati, setelah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan kitab Arba'in Hadisan lil Ajuri, kami buka sesi tanya jawab. Tetapi perlu juga diingat apa yang beliau sampaikan tadi, semua unek-unek tidak harus dipertanyakan. Kami persilakan, monggo barangkali ada pertanyaan kepada beliau Gus Baha atau Gus Wafur Maimun Zubair. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau tanya tentang hukum waris. Sepertinya di Indonesia hukum waris itu kok terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu yang mengklaim bahwasanya kalau membagi waris ya udah dibagi sama rata aja antara perempuan dan laki-laki, yang penting sama-sama ikhlas. Yang kedua yaitu sesuai hukum KHI saja, nggak usah memakai yang lain, dalam artian biar tidak terjadi perbedaan kita pakai KHI saja. Dan yang ketiga yaitu yang sesuai dengan hukum Al-Quran maupun dalam kitab-kitab. Itu yang kedua itu apakah dibenarkan dalam hukum Islam, dalam syariat Islam? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Wafur, tawi Gus Baha. Gus Baha. KHI itu kan hukum yang sudah dipilah untuk pedoman bagi para hakim ya, KHI itu kompilasi hukum Islam ya. Sementara yang dipakai ya KHI itu yang dipakai oleh pedoman untuk memutuskan yang diajukan ke napa jenenge di mahkamah-mahkamah yang berurusan dengan terutama pernikahan. Apakah karena kan khilafnya fikih kan akeh. Khilaf napa jenenge fikih niku kathah. Nah, kula nggih mboten ngertos niku KHI niku. Yang saya tahu ya pokoknya KHI itu nggih niku napa jenenge sudah pilihan-pilihan di antara ulama dijadikan pedoman bagi para hakim. Karena itulah ya kadang-kadang nyun sewu hakim-hakim itu yang dipelajari ya KHI. Ora patio ngerti fikih yang bulat yang banyak, asal bisa KHI ya insya Allah bisa jadi hakim, bisa jadi penghulu. Oh ya pedomannya ya KHI. Tapi tentu KHI itu tidak bisa menjawab dengan apa jenenge pertanyaan, semua pertanyaan yang kadang-kadang rumit kayak tadi itu pertanyaan Gus Baha itu ya, misalnya apa namanya diancam oleh istri pertama kalau nggak mau mentalak saya bunuh diri. Iku digoleki nang KHI ya gak ketemu ya kan. Iku kira-kira hakimnya nek dikon ngukumi terus dimintai fatwa ya dekne bingung, Pak ini terjadi tolak atau tidak. Ya mesti bingung hakimnya ya kan, mesti meneh-meneh ya takon kiai. Karena tidak semua KHI itu bisa menjawab. Ya. Jadi tidak sesimpel terbagi menjadi 3. Ada yang KHI saja, ada Quran saja, atau sudah bermadhab-madhab dalam fikih itu ya tidak sesimpel itu. KHI itu tidak bisa menjawab banyak persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Banyak yang terjadi di tengah masyarakat tidak bisa dijawab dengan KHI. Saya kira ya, kalau masalah-masalah itu tadi yang saya pahami, karena tadi kurang begitu mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi tetap bagaimanapun butuh jawaban, butuh apa namanya pengetahuan tentang fikih sunnahnya, fikih Al-Quran juga butuh. Kemudian aqwalu al-ulama itu juga dibutuhkan. Dan tentu untuk kasus-kasus di Indonesia, terutama untuk memutuskan
banyak hal kasus di Indonesia sangat membutuhkan KHI, karena itu yang secara resmi kayaknya dipakai di Indonesia, kompilasi hukum Islam, ya. Walaupun tentu tidak semua ulama Indonesia menyetujui KHI, ya, karena ya KHI itu sudah pilihan-pilihan dari berbagai madhab, dan di Indonesia masih butuh apa ya, madhabnya itu bisa macam-macam ya, kadang-kadang nek ora dikai Syafi'i ora gelem dan lain sebagainya, itu ya problem dalam kasus per kasus. Saya kira itu. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet kalih Gus Baha. Terus kan generale ilmu niku tauhid. Pertanyaan kula, hakikate Gusti Allah niku sinten? Hakikate Adam niku sinten? Hakikate Muhammad niku sinten? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok keren. Santri giren Gus. Iya, bagus lah. Maksudnya tanya hakikat. Ya bagus lah kalau ya hakikatnya Allah itu sebagai Tuhan. Terus cara mengenal Allah itu paling gampang, sehingga Imam Sibawayh bilang Allah itu a'raful ma'arif. Saya ngaji di mana-mana itu kampanye saya begini. Karena saya pernah diparani orang yang sejenis jenengan. Cuma lebih apa ya? Ya lebih fasik lah kira-kira gitu. Karena nggak santri sama sekali. Yang datang ke saya itu nggak santri sama sekali. Dia datang begini, Pak Mbak, saya mau Islam serius asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Jadi nggak ada sopan-sopannya, dia tanya. Terus saya jawab gini, ya, pokoknya kacau. Terus saya bilang, kamu peneliti, ya saya peneliti. Kamu orang pinter, ya saya orang pinter. Dia punya gelar. Ya kira-kira gini, kalau gelas ini saya banting, terus pecah, kamu bilang apa? Ya karena sebabnya dibanting, ya sudah. Kira-kira alam raya ini kan kadung berstatus maujudat. Kira-kira logis enggak kalau hadil maujudat khalaqahal Adam, ini maujudat diciptakan ketiadaan. Final Adam la yu'athiru syai'an. Tentu sesuatu yang enggak ada itu la yu'athiru syai'an. Di mana-mana sing yu'athiru yang bisa menciptakan atau membekasi itu adalah al-wujud. Ya berarti Allah itu penyebab dari semuanya, Pak. Iya. Nah, dari dulu kiai-kiai bilang gitu kan saya enak ya. Nah, intinya gini, terus dia menjadi sadar setelah Allah tak beri status wajibil wujud. Makanya saya tambah tua, itu tambah kagum sama ulama dulu. Kenapa kita mulai kecil dikenalkan wujud kidam bakok, kira-kira gitu. Hadhil maujudat, alam yang sudah kadung wujud ini, kan mau tidak mau harus disebabkan oleh yang wujud. Masa wujud disebabkan nihilisme atau ketiadaan? Ya kira-kira gitu. Kalau sampai tanya hakikat Allah yang mudah dikenali apa? Beri status wajibil wujud. Yang wajibil wujud ini oleh kita adalah disebut Allah. Lah yang menerangkan itu siapa? Ya Nabi Muhammad ya. Lah Nabi Muhammad turunannya siapa? Ya Syahrul turunannya Nabi Adam. Kan ya sudah gitu kira-kira. Sudah sampai yang senang saja hidup, udah usah mikir itu. Ya sudah kita aja. Kalau nggak diterangkan secara dohir, nanti orang Abu itu meninggal Muhammad qabla. Terima kasih kami sampaikan, meskipun sebenarnya kita masih haus